Saudaraku, Yusuf bangun dari tidur dan mimpinya, lalu dia berbuat seperti apa yang diberitakan oleh malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya, namun dia tidak bersetubuh dengan dia sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, lalu Yusuf memberi nama dia Yesus. Jadi dari rangkaian kisah atau cerita ini memberitahukan kepada kita bahwa Yusuf detail dalam melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada dia. Dia bangun melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan itu, yaitu mengambil Maria sebagai istrinya, tidak bersetubuh dengan dia sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, lalu memberi nama kepada anaknya itu adalah Yesus. Jadi semua itu ada diperbuatnya seturut dengan apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan kepadanya. Nah, bagaimana dengan kita? Apa reaksi kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan secara jelas kita mengerti apa yang seharusnya kita lakukan? Pertobatan apa yang harus kita buat? Pembaruan hidup apa yang harus kita buat? Perubahan sikap apa yang harus kita lakukan dan terjadi dalam kehidupan kita? Tindakan dan perbuatan apa yang harus kita lakukan? Perkataan apa yang seharusnya kita hindari dan apa yang harusnya kita lakukan? Semuanya kita seringkali mendengar firman Tuhan ketika disampaikan oleh pendeta, disampaikan oleh guru sekolah minggu, disampaikan oleh teman-teman kita, sahabat kita, kerabat kita dalam satu event-event pertemuan ibadah, persekutuan, atau di setiap kali kita datang ke gereja atau pada saat kita membaca firman Tuhan atau Alkitab. Ya, kita hampir selalu atau seringkali mendengarkan sabda Tuhan menyatakan apa kehendak Tuhan bagi kita, melewati orang-orang yang Tuhan pakai untuk kita. Tapi tidak jarang kita juga mendengarkan orang-orang itu kemudian membantah pengkhotbah, membantah guru yang menyampaikannya, membantah sahabat yang memberikan kesaksian itu, sekalipun jelas dan detail apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita atau kepada seseorang yang merasa diri sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus. Namun acap kali kita melihat orang beralasan, orang berargumentasi, orang berdebat, orang marah-marah, orang uring-uringan, padahal jelas sabda Tuhan itu. Dan halnya dengan Yusuf, ketika Yusuf mendengar apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan itu, maka Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan itu. Demikian juga hanya Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, yaitu menurut perkataan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Apa yang seharusnya dilakukan itu juga yang dikerjakan. Apa yang seharusnya diinginkan, dikehendaki oleh Tuhan terjadi, biar itu terjadi dalam kehidupannya. Nah, mestinya komitmen hidup kita sebagai pengikut Kristus ya seperti itu. Mengapa demikian? Karena memang kita sudah berjanji dan berkomitmen untuk menyerahkan hidup kita kepadanya, percaya sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Mestinya kita bertindak seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, berbuat seperti apa yang ditegaskan, dinyatakan oleh Tuhan kepada kita, mengikuti perintahnya detail, tanpa berbantah-bantah, tanpa beralas-alasan, siap laksanakan Tuhan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Yusuf tadi jelas ya urutannya, dia melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa itu? Mengambil Maria sebagai istrinya, tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan seorang anak, dan lalu anak laki-laki yang dilahirkan itu diberinya nama Yesus. Semua persis seperti apa yang diberitakan oleh malaikat Tuhan kepadanya. Nah, apa yang dikerjakan dan hidup Yusuf ini menjadi cerminan untuk kita semua. Bagaimana hidup kita sebagai pengikut Kristus. Memang lagu kita baguslah, memang lagu-lagu kita menunjukkan komitmen dan dedikasi kita. Lagu-lagu yang disampaikan melewati ibadah dalam pujian dan persekutuan itu, ya sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu, itu dinyanyikan, didendangkan begitu merdu dengan musik yang mendayu-dayu atau musik yang berpenuh dengan semangat. Tetapi dalam prakteknya seringkali kita melihat bahwa orang-orang yang berdendang ria menunjukkan ungkapan komitmennya ternyata tidak melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi hari ini kita semua diingatkan, kita pengikut Kristus,
mestinya berbuat seperti apa yang Tuhan Yesus Kristus kehendaki. Sebab barang siapa memegang perintah Yesus dan melakukannya, Yesus katakan, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Aku akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Biarlah Torah dan Yusuf tinggal dalam pikiran, hati, dan praktek hidup kita. Amin.